Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sudah sampai masuk dalam pembahasan makna syahadatain. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi terhadap makna syahadatain. Kemudian kita akan bahas nanti rukun-rukun syahadatain, syarat-syarat syahadatain dan konsekuensi dari syahadatain. Baik, kita masuk ya. Kenapa ini perlu kita pelajari? Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan itu mengatakan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya, dan tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka berdasarkan ijma', kata beliau, maka syahadatnya tidak diterima. Cuma ngeri itu, syahadatnya tidak diterima, kata beliau, ijma'an, kata beliau. Karena logikanya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, maknanya, konsekuensinya, rukunnya, syarat-syaratnya, ya berarti hanya di bibir saja tetapi tidak memaknai apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hatinya tidak membenarkan apa yang ada di dalam lisannya. Tapi ini secara teori. Baik, kita perhatikan makna syahadatain. Jadi makna syahadatain. Di situ ada poin A. Kalau disebut makna syahadatain berarti makna la ilaha illallah. Ya. Makna syahadah la ilaha illallah adalah meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diterima ibadah kecuali hanya kepada Allah. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Nah. Jadi makna syahadat itu apa? Meyakini dan mengikrarkan. Jadi kita yakin sekaligus kita mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada sesembahan yang bisa diterima, bisa kita yakini, ya, kecuali sesembahan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mentaati serta mengamalkan kalimat syahadat yang dia yakini serta yang dia ikrarkan. Kemudian selanjutnya makna la ilaha artinya menafikan atau meniadakan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya, apapun wujudnya, baik itu bisa dimaterikan atau tidak, ya, sudah kita tiadakan la ilaha. Kemudian makna illallah ya adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Berarti kita menetapkan bahwa sesembahan yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Khobar la harus ditakdirkan bihaqqin, yang hak. Maksudnya dalam bahasa Arab itu la ma'budah. Apa khobar daripada ma'budah di sini? Ditakdirkan bihaq. Tidak boleh kita takdirkan dengan maujud, ada. Berarti makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti pengkhabaran dari ma'budah yang diibadahi adalah
hak. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak boleh kita katakan la ma'buda maujudun illallah. Boleh dalam bahasa Arab, tata bahasa Arabnya betul, tapi mengandung makna yang batil, sehingga para ulama mengatakan yang pas la ma'buda bihaqqin, jangan la ma'buda maujudun illallah. Karena kalau kita katakan tidak ada sesembahan yang ada selain Allah, itu berarti menyelisih kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak sekali. Iya, banyak. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah orang soleh, ada orang yang menyembah patung. Banyak kan? Itu maknanya bisa kemana-mana itu. Itu bisa maknanya bahwa tidak ada sesembahan yang ada kecuali semuanya itu untuk Allah, milik Allah. Atau tidak ada sesembahan yang ada kecuali dialah Allah. Wah, itu bahaya, itu menjadi pemahaman wihdatul wujud. Tetapi kalau kita katakan tidak ada sesembahan yang hak, berarti kita menafikan semua kan? Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Berarti kita menutup sesembahan-sembahan yang batil, semua itu batil. Yang hak hanya Allah. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, kalimat la ilaha illallah telah ditafsiri dengan beberapa penafsiran yang batil. Antara lain, satu, la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, adalah Allah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau kita mengatakan makna tafsiran la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, atau tidak ada sesembahan selain Allah, berarti itu artinya apa? Tuhan yang batil maupun yang hak itu Allah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita jawab, ini yang dimaksud, karena artinya ini hanya mengakui tauhid rububiyah, dan ini belum cukup. Tauhid rububiyah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Betul. Cuman yang dimaksud di sini tauhid uluhiyah atau la ilaha illallah bukan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena kalau kita sebutkan la ma'buda bihaqqin illallah, nah ini yang tepat. Karena di situ ya sudah terkandung makna tidak ada pencipta selain Allah. Konsekuensi tauhid rububiyah pasti tauhid uluhiyah. Ketika kita menafsirkan tidak ada pencipta selain Allah, yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, memungkinkan tidak nanti dia menyembah selain Allah itu tuhan-tuhan yang lain yang banyak itu. Dan sangat memungkinkan. Dan ini yang ditafsirkan oleh Asy'ariyah. Nah, orang-orang Asy'ariyah semuanya dalam kitab akidah itu menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Itu. Semua orang Asy'ariyah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau menyebutkannya. Ini orang-orang Asy'ariyah kelirunya dalam ini, sehingga mereka wajar nanti tawasul kepada selain Allah, berdoa kepada wali, karena bagi dia yang penting kan Allah Maha Pencipta. Allah mematikan, menghidupkannya, udah kami berdoa kepada perantara, terserah kami, kan gitu, bebas. Karena memahami uluhiyahnya bukan yang sebenarnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, itu Asy'ariyah. Hampir semua dalam kitabnya menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Oh, bahaya sekali memang. Bahaya sekali ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang Asy'ariyah itu dia tidak kenal Tuhannya karena tidak tahu tafsir la ilaha illallah. Keliru. Sehingga mereka beribadah tawasul kepada selain Allah itu biasa.
ya kan? Minta sama wali dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, la ilaha illallah artinya tidak ada hakim atau penentu hukum selain Allah. Ini yang disebut biasa tauhid hakimiyah. La hakiman illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal tauhid hakimiyah itu bagian dari tauhid uluhiyah. Kan nggak mungkin ibadah itu hanya menggunakan syariat Allah saja. Nggak. Salat itu ibadah nggak? Puasa ibadah nggak? Ya, doa ibadah nggak? Jadi yang benar tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Berarti tidak ada tempat kita beribadah yang betul kecuali ditujukan kepada Allah. Ibadah itu maknanya luas, termasuk berhukum dengan hukum syariat. Tapi kalau kita katakan tidak ada penentu hukum kecuali Allah, berarti ibadah itu apakah hanya itu saja? Enggak kan? Berarti sangat-sangat sempit maknanya. Makanya tauhid hakimiyah itu bukan kita tolak. Hakimiyah itu bagian dari uluhiyah. Jadi kita berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum syariat Islam itu bagian daripada pelaksanaan tauhid uluhiyah bagiannya. Tapi tauhid uluhiyah ini kan sangat luas, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya berhukum dengan syariat saja, banyak. Tetapi kalau kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada tempat kita beribadah ya yang hak, tempat kita memberikan ibadah kita yang hak kecuali Allah. Ibadah itu luas enggak? Sekarang saya tanya, senyum ibadah, puasa ibadah, sholat, zakat, haji ibadah. Berhukum dengan hukum Islam. Nah, coba bayangkan yang dimaksud ibadah itu hanya berhukum dengan hukum Islam. Yang lainnya gimana? Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya. Dan ini yang sudah diteliti oleh para ulama muhakkikin, ulama-ulama peneliti. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, dan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis, dan ini ijma' maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, sehingga tidak ada peluang untuk memelesetkan yang lain. Baik, lanjut. Semua tafsiran tersebut, kata Syekh di sini, adalah batil. Kami peringatkan di sini karena tafsir-tafsir ini ada dalam kitab-kitab yang beredar di pasaran. Adapun tafsir yang benar menurut salaf, ya, ini menurut salaf dan para ulama muhakkikin, peneliti, makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Seperti yang disebutkan di atas. Lihat selanjutnya. B. Makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ini makna syahadat Muhammad ya. Maknanya adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ingat, maknanya kita harus yakin ya, serta kita ikrarkan, akui lahir batin ya, lahir batin berarti ya, dalam maupun apa yang kita ucapkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu satu hamba Allah. Berarti dari sisi ini sama enggak dengan kita? Sama. Tapi bedanya beliau sama kita, wa rasuluh, utusan Allah. Kalau antum utusan siapa? Nah, itu bedanya sama kita ya. Yang dimana Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bentuknya apa? Kita taati perintah Rasul, jauhi larangannya, kemudian kita menyembah Allah dengan cara apa yang disyariatkannya gitu. Jangan melakukan bid'ah. Nah, sebenarnya kalau orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan amalan-amalan tidak ada dalil, itu sebenarnya menyelisih dari syahadatnya, terutama syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia bersyahadat Rasulullah, dia harus yakin bahwa Rasul itu adalah hamba dan utusannya. Konsekuensi bahwa Rasulullah adalah utusannya, ya apa yang dia larang ya kita jauhi, apa yang beliau perintahkan kita taati. Nah, ini yang ketiga nih. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah